Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kabarnya baik kan anak-anak Bapak? Oke. Nah, hari ini kemarin kan kita udah belajar materi tentang alat-alat atau alat-alat kesenian dari Minangkabau ya kan? Nah, hari ini kita akan fokus pada materi seni rupa 2 dimensi. Nah, jadi karena di materi ini Bapak ingin menjelaskan sedikit tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita untuk materi seni rupa 2 dimensi ini, Bapak berharap anak-anak Bapak semua paham. Yang pertama, pengertian dari seni rupa 2 dimensinya. Yang kedua, wujud dan bentuknya, apa aja sih seni rupa 2 dimensi. Nah, anak-anak Bapak harus paham nanti ketika kita sudah mempelajarinya. Nah, jadi sebenarnya kita akan masuk kepada pengertian dari seni rupa 2 dimensi. Tapi sebelumnya udah ada bahan ajarnya kan? Udah. Nah, jadi silakan buka bahan ajarnya. Udah. Jadi Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca dan menemukan apa pengertian dari seni rupa 2 dimensi. Nah, waktunya dimulai. Oke, waktunya udah habis ya. Nah, jadi udah anak-anak Bapak baca. Jadi siapa yang bisa menyampaikan apa itu pengertian seni 2 dimensi? Saya Kak. Ayah, Arvina. Seni rupa 2 dimensi itu adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Jadi atau karya yang hanya dapat dilihat dari satu arah saja, Pak. Oke, bagus. Jawabannya bagus ya. Berarti terima kasih dari Arvina, bagus. Nah, jadi dari anak-anak Bapak yang lain ada yang menyampaikan lagi? Oke, Fikri. Intinya seni rupa 2 dimensi itu yang bisa dipegang dan dirasakan dan diraba itu. Oke. Tidak nyata. Berarti intinya bisa dirasakan dan diraba dan memiliki panjang dan lebar. Berarti sudah paham ya apa itu seni rupa 2 dimensi? Nah, jadi kita masuk lagi kepada wujud dan bentuknya. Jadi kan tadi kita masuk kepada seni rupa 2 dimensi. Nah, jadi di lain seni rupa 2 dimensi ini ada juga seni rupa yang lainnya, tapi ini sedikit pengenalan bagi anak-anak Bapak semuanya. Jadi Bapak kasih waktu sekitar 2 menit untuk memahami apa sih perbedaan dari seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, waktunya dimulai. Pak. Iya, Syara. Jadi seni rupa 2 dimensi memiliki panjang dan lebar, sedangkan seni rupa 3 dimensi memiliki panjang dan lebar serta ruang, Pak. Oke, itu yang dibaca dari bahan ajar kan? Ya. Arvina, apakah benar yang disampaikan oleh Syara? Benar, Pak. Benar, berarti kesimpulannya seni rupa 2 dimensi ini memiliki panjang dan lebar. Nah, kalau untuk seni rupa 3 dimensi memiliki ruang. Jadi perbedaannya antara panjang dan lebar dan ruang. Oke. Kita masuk kepada seni rupa 2 dimensi. Nanti contohnya nanti kita bahas lagi ya di akhir. Jadi kita masuk dulu kepada fokus objek dari karya 2 dimensi ini. Nah, dari di materi seni 2 dimensi ini ada yang pertama itu line dan ada shape, bentuk, form bentuk utuh, value nilai, space ruang, warna dan tekstur. Nah, jadi silakan anak-anak Bapak baca pengertian dari masing-masing objek yang ada di unsur-unsur seni rupa. Nanti Bapak akan tunjuk satu persatu dan menjelaskan apa itu pengertian dari unsur-unsur tersebut. Nah, waktunya dimulai. Bapak kasih waktu 4 menit saja ya. Silakan dimulai. Oke, waktunya udah habis ya anak-anak Bapak semuanya. Nah, jadi kita masuk dulu kepada unsur yang pertama, line atau garis. Siapa yang bisa menyebutkan? Oke, Hendra. Garis adalah unsur fisik yang mendasar dan penting dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa.
seperti pendek, panjang, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, dan merombak, Pak. Oke. Dari yang disampaikan Hendra tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu inti dari garis tersebut dalam seni rupa dua dimensi? Intinya. Jadi garis itu apa dalam unsur seni rupa ini? Berarti bentuknya memanjang gitu kan, Pak? Bentuknya memanjang. Oke, ada yang lain? Oke, Nanas, ada yang mau disampaikan ke Bapak? Ya, tidak apa-apa, salah. Di sini tidak apa-apa. Bapak menerima apa yang anak-anak Bapak temukan di Banajarnya. Mempunyai arah dan memiliki bentuk-bentuk khusus. Oke, berarti dari line ini adalah suatu goresan yang berjumlah banyak atau tidak terhingga nantinya kan, dan bentuknya itu bermacam-macam. Ada yang bentuk abstrak dan ada yang bentuk terstruktur dan lain sebagainya. Paham sampai di sini kan? Nah, kita masuk kepada yang kedua, bentuk. Coba Fikri sampaikan apa itu pengertian dari bentuk dalam unsur-unsur seni rupa. Shape. Bentuk atau shape adalah unsur atau komponen seni rupa memiliki bentuk baik itu dua dimensi, datar hingga terbatas pada tinggi dan lebar. Oke, berarti di sini Fikri sudah mantap ya dalam memahami apa dalam bahan ajarnya. Untuk yang selanjutnya kita masuk pada bentuk utuh. Nah, dari bentuk utuh ini coba Syahra sampaikan apa bentuk utuh ini dalam unsur-unsur seni rupa. Kalau gambarnya berarti seperti kubus, piramida gitu, Pak. Pokoknya memiliki unsur gitu di dalamnya, Pak. Kayak persegi panjang juga gitu. Artinya bisa lebih detail lagi menjelaskan apa itu bentuk utuh tersebut. Bentuk utuh itu seperti berupa dimensi yang memiliki volume di dalamnya. Oke, berarti di sini sudah tahu ya semua anak bapak ya. Nah, jadi perbedaan dari garis tadi, bentuk dan bentuk utuhnya. Nah, kita masuk ke nilai. Coba Nanas untuk membacakan apa itu materinya, itu sampaikan. Berkaitan dengan kecerahan komponen warna, misalnya putih adalah warna yang paling terang, hitam adalah paling gelap, dan ketika dicampurkan akan menjadi abu-abu muda. Oke, berarti di sini ini kan ada warna ya kan, ada unsur warna. Tapi ini berbeda dari unsur warna nilai ini. Nah, sedikit Bapak jelaskan karena ini cukup tidak ada penjelasan di bahan ajar. Nah, jadi Bapak jelaskan sedikit bahwasanya nilai ini adalah suatu hasil yang dihasilkan dari percampuran warna. Nah, kalau di warna kan cuma kita mengenal dari warna-warna yang berwarna gelap, terang gitu kan. Nah, kalau di nilai ini apa yang dihasilkan dari percampuran komponen warna tersebut? Nah, jadi itu ya. Selanjutnya kita masuk kepada ruang. Ruang dalam unsur seni rupa itu coba siapa yang bisa menyampaikan apa itu ruang dalam unsur seni rupa dua dimensi? Siapa yang bisa? Nanas mau menjelaskan? Oke, Nanas silakan sampaikan apa yang Nanas pahami dalam membaca bahan ajarnya. Ruang itu ada dua, Pak. Yang Ya. pertama ruang positif, yang kedua ruang negatif. Ruang positif memiliki bentuk dan yang terukur dan seksama dengan seksama. Yang kedua ruang negatif yang memiliki bentuk yang tidak jelas dan sulit dirasakan perbedaan. Oke, sedikit Bapak persimpel lagi. Ruang ini adalah di dalam sebuah seni rupa itu adalah suatu jenis dalam seni rupa dalam seni dua dimensi ini yang memiliki bentuk yang ada yang tidak jelas, ada yang jelas. Nah, jadi di dalam seni rupa ini kan ada misalnya ada objek di tengah-tengah dalam seni rupa. Nah, jadi objek itu tampak bahwasanya ada objek di dalam seni rupa itu yang mempengaruhi adalah ruang.
bahwasanya objek ini ada di sebuah tempat. Kalau kita menggambar dan ada komponennya dari ruang positif dan negatif. Kalau ruang positif ini tampaknya lebih terang. Nah, kalau yang negatif ini yang gelap. Paham kan? Nah, jadi dari sini kan tadi udah dijelaskan garis, dari warnanya kan ada nilai. Nah, jadi yang masuk dalam komponen ruang positif ini itu adalah terdiri dari garis yang hitam, dari bentuk yang hitam yang mengarah ke gelap. Nah, itu tuh ada negatif. Kalau yang positifnya itu lebih terang dan lebih berwarna ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada warna. Siapa yang bisa menyampaikan apa itu warna dalam unsur seni rupa 2 dimensi? Cara? Kalau unsur seni rupa dalam warna itu terdiri dari 3 properti Pak. Yang pertama ada corak, nilai, dan intensitas. Kalau corak itu nama warnanya Pak, seperti nama hijau, kuning gitu kan Pak. Sedangkan value-nya itu cocok terang atau gelap. Contohnya itu ketika yang diaksir-aksir itu ketika menggambar Pak. Gitu. Oke. Ada yang sependapat dengan yang disampaikan oleh Syara? Apakah ada tanggapan lain dari Nana Bapak yang lain? Tidak ya? Berarti sudah sama-sama memahami bahwasanya warna ini yaitu yang terdiri dari corak, nilai, dan intensitas dari suatu warna dalam seni rupa 2 dimensi. Nah, kita masuk ke yang terakhir adalah tekstur. Nah, jadi mungkin di sini tekstur sebuah yang dapat dirasakan tadi. Nah, coba kaitkan apa sih persamaan dari tekstur ini dan pengertian dari seni rupa yang tadi. Siapa yang bisa menjelaskan? Kan tadi udah kita bahas kan di awal kan, apa itu pengertian dari seni rupa dan apa persamaannya dengan tekstur ini? Apakah dia bisa diraba gitu kan Pak? Bisa iya. dirasakan. Bisa Iya. dirasakan. Berarti dari seni rupa 2 dimensi ini memiliki tekstur ya. Nah, tadi kan kita dari awal kok nilai ruang kok nggak ada yang mengarah tekstur Pak, pasti kalian bertanya kan? Nah, soalnya kan seni rupa 2 dimensi ini dapat diraba dan dirasakan. Nah, inilah pengertian teksturnya tadi. Nah, jadi kita udah bahas wujud dan unsur-unsurnya. Nah, di sini ketika anak bapak mau menggambar ya, mau menciptakan seni rupa 2 dimensi, pasti anak bapak memikirkan dulu apa sih mediumnya Pak, apa sih bahan-bahan dan tekniknya Pak. Kami nggak tahu Pak, kami nggak pandai Pak. Gitu. Nah, jadi anak bapak dulu harus memahami dulu apa yang harus disiapkan sebelum membuat karya seni 2 dimensi ini. Nah, bapak kasih waktu 5 menit untuk memahami dan literasi di bukunya apa itu medium, apa saja itu medium dan bahan dalam karya seni rupa 2 dimensi ini dan teknik-tekniknya. Nah, bapak kasih waktu 5 menit, sekarang dimulai. Nah, ini lebih menariknya, jadi karena kita di sini kurang ada jaringan ya, jadi bapak tidak bisa menunjukkan gambarnya. Nah, jadi bapak jelaskan sedikit saja gitu kan, gimana bentuk dari media tersebut, bahan-bahannya dan tekniknya ya. Nah, jadi siapa yang bisa menjelaskan apa itu dulu medium dalam seni rupa 2 dimensi ini? Saya Pak. Ya, Vina. Medium itu sama dengan bahan utamanya Pak, atau bahan penunjang dalam pembuatan seni rupanya, seperti kanvas atau yang cat gitu Pak. Oke, dan di sini ya bapak jelaskan sedikit bahwasanya medium ini adalah medianya, ya, media dalam menggambarnya. Mungkin kita menggambar seni rupa 2 dimensi ini kan satu arah, berarti contohnya nanti mengarah ke yang tidak dilihat dari sisi arah yang lain ya kan, bentuk panjangnya lebar dari satu arah, berarti kayak lukisan ya. Nah, lukisan itu mediumnya apa? Kertas kan, kanvas gitu, itulah mediumnya ya. Untuk tapi biasanya dari dinding juga bisa, misal dinding rumah, dinding sudah permukaan yang datar lainnya, tapi kita bisa lihat dalam satu arah. Nah, bahan, siapa yang bisa menyebutkan apa aja bahan dalam membuat karya seni rupa 2 dimensi ini? Siapa yang bisa menyebutkan? Nanas, apa yang pertama? Sebutkan apa yang Nanas tahu. Kanvas Pak. Kanvas, bahan-bahannya ya. Nah, Afina apa Afina? Selain kanvas? Kuas. Kuas. Hendra apa selain kuas? Cat Pak. Cat.
cara apa selain cat? Kayu dan paku bisa kan? Oke, bisa. Fikri apa lagi selain yang disebutkan temannya? Yang biasa digambar di waktu Fikri dulu sekolah di TK kan ada bahannya pewarna, krayon. Nah iya, berarti sudah paham di sini kan? Apa aja medianya, apa aja bahannya. Nah, jadi di sini anak-anak bapak bisa juga memahami kalau mau gambar di kertas apa aja bahannya pak. Jangan sampai kita mau gambar di kertas kita pakai cat minyak kan nggak mungkin ya kan? Jadi harus sesuai dengan medianya. Dan teknik dalam unsur seni rupa 2 dimensi ini. Nah, yang pertama itu adalah plakat. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa itu plakat? Pak, plakat itu goresan tebal menggunakan cat poster dan cat minyak, Pak. Nah, bagus Indra. Nah, Hendra tadi menyebutkan bahwa ini menggunakan cat poster dan cat minyak. Nah, untuk bahannya apa di plakat ini kita pakai? Kalau memakai cat minyak, Kanvas pak. kanvas ya, benar Sarah. Nah, biasanya itu teknik transparan. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu teknik transparan? Pak, Ya. melukis dengan goresan tipis pak menggunakan cat air. Oke, ini bisa medianya kertas juga bisa ya, dan medianya kanvas juga bisa. Nah, misalnya itu teknik kolase, yaitu melukis dengan menempel potong-potongan kertas. Nah, ini pernah lihat karya-karya yang menggunakan potong-potongan kertas, telur dan lain sebagainya. Pernah lihat? Pernah kan? Nah, itu tuh namanya teknik kolase ya. Anak-anak bapak harus tahu nanti kalau anak-anak bapak nanti bapak ajak ke pameran ya, nanti bisa membedakan ini teknik apa, ini teknik apa, nanti di akhir pembelajaran kita pergi ke pameran ya. Nah, selanjutnya itulah teknik mozaik, yaitu melukis dengan menempel antar benda 3 dimensi. Nah, ini 3 dimensi ini mozaik ini seperti pernah melihat suatu lukisan yang lebih menonjol. Tapi kita melihatnya satu arah, tapi dari jauh kita melihat bahwasanya media yang anak-anak bapak ini kok kayak asli ya bapak, gitu kan? Nah itu banyak media yang digunakan supaya terlihat sebagai 3 dimensi, ya. Bahan-bahannya dari bahan 3 dimensi. Nah selanjutnya teknik menganyam. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu teknik menganyam? Ya Pak. Ya, Fikri. Teknik menganyam yang merupakan teknik yang menumpang tindikan atau menghilangkan bahan hingga membentuk karya anyaman. Contohnya seperti membuat tumpat dan anyaman lain seperti karpet yang terbuat dari. Oke, berarti benar ya. Nah, jadi dalam melukis dan suatu karya dalam 2 dimensi ini juga termasuk dalam teknik-teknik ini. Kalau anak-anak bapak ya pernah di rumahnya ada tikar di rumahnya. Ada tikar nyaman kan? Itu termasuk karya 2 dimensi karena berbentuk apa tadi? Anyaman. Dalam seni rupa 2 dimensi ini kriterianya pertama ada unsur panjang dan lebar. Kalau karpet ada panjang dan lebar. Berarti 2 dimensi ya. Ya, Pak. Lanjut, kita masuk kepada contoh-contoh dari seni rupa dimensi. Yang pertama itu gambar. Nah, dijelaskan tadi gambar bentuknya bermacam-macam ya. Nah, yang kedua itu lukisan. Nah, lukisan yaitu dengan menggunakan cat minyak, cat air. Nah, dan kalau untuk kayu itu kita biasanya digambar ya menggunakan media kertas. Selanjutnya sketsa. Sketsa ini medianya apa tadi? Kita buat sketsa. Bisa kertas. Ya, kertas bisa dan kan? Kertas juga bisa. Tapi di sketsa ini kita apakah menggunakan warna? Tidak. Ya. Jadi di lukisan kita menggunakan warna. Di sketsa kita tidak menggunakan Warna. Jadi bisa dibedakan ya di sini ya. Ya. Kalau gambar itu kita bisa menggunakan warna yang bermacam, tapi dengan bahan krayon. Tapi kita tidak menggunakan yang lebih rumitnya kayak cat minyak ya. Nah, kalau di lukisan kita ada cat minyak, ada cat air, dan menggunakan bahan yang lainnya. Kalau sketsa cuma menggunakan pensil dan kertas dan kanvas. Nah, untuk kaligrafi ini pernah lihat nggak di masjid dan di mana-mana lihat kaligrafi pernah nggak? Pernah, Pak. Bagus kan kaligrafinya? Nah, itu kita melihatnya memandang dan indah dan menggunakan bahan. Biasanya kalau kaligrafi bisa di kulit hewan pak, kayak kulit
sapi atau kerbau atau yang lain. Berarti bisa kita menggunakan segala teknik yang tadi disampaikan kan? Ada teknik mozaik ya, pakai teknik Klasik. ya. Oke, berarti sudah paham ya anak-anak semuanya. Nah, kita lihat lagi. Ini kan ada gambar. Wah, Nah, ada rumah. ya ada gambar. Gambar apa ini anak Bapak? Rumah. Oh. Bapak mau nanya, gambar ini termasuk teknik apa? Sketch Pak. Sketsa ya. Nah, sketsa ini bahannya pembuatannya hanya menggunakan apa, Novator? Pakai pensil Pak. Pensil. Apakah pakai warna di sini? Tidak. Hendra, apakah di sini ada ruangnya, ada garisnya, dan semua unsur-unsur tadi ada di dalamnya? Cuma ada panjang dan lebar Pak, jadi nggak ada ruang di gambar tersebut. Ruang tadi kan ada unsur garis. Nah, garis ada kan? Garis ada, Pak. Ada. Berarti kan tadi ada warna, ada tekstur dan lain sebagainya. Apa yang tidak ada di dalam ini selain unsur tersebut? Wah, Nilai dan warna. Jadi karena mengapa nilai dan warna tidak ada, Fikri? karena di gambar ini menggunakan teknik arsiran dan menggunakan sketsa. Oke, berarti di sini paham ya? Paham, Nah. Pak. Nah, ini termasuk gambar apa di sini? Kaligrafi. Ya. Apakah ini memuat segala unsur-unsur seni rupa dua dimensi? Iya Pak. Iya. Ya. Ada yang tidak masuk di dalamnya? Tidak. Ada semuanya? Ada, Pak. Ada. Oke. Berarti sudah bisa membedakan ya. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita ini, siapa yang mau menyebutkan kesimpulan inti dari awal tadi? Kita membahas apa itu seni rupa, apa itu wujud dan bentuknya, apa itu unsur-unsurnya, dan apa teknik dan media dan bahannya. Siapa yang bisa menyebutkan? Pak, Ayo Syarah. jadi seni rupa itu cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata Pak, yang bisa diraba juga. Seni rupa itu terbagi dua, seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Ya. Seni rupa 2 dimensi memiliki panjang dan lebar, sedangkan seni rupa 3 dimensi memiliki panjang, lebar, serta luas. Oke, itu penyampaian dari Syarah. Apakah benar Hendra yang disampaikan dengan Syarah tadi? Benar Pak. Oke, di mana benarnya? Di mana Hendra bisa mengatakan itu benar? Bahwasanya seni rupa ini gitu kan dapat dirasakan. Kenapa emang dapat dirasakan? Apa yang ada di dalam seni rupa dua dimensi ini? Kenapa bisa dirasakan dan diraba? Karena seni rupa 2 dimensi itu memiliki unsur garis, raut, ruang, tekstur, warna, dan nilai Pak. Ya, berarti kenapa bisa kita rasakan dirabakan? Karena tadi ada teksturnya kan? Ada nilainya, ada garis, dan ada bentuk. Bahwasanya kita bisa melihat bahwa seni rupa dua dimensi ini, seperti beneran, kita bisa rasakan. Tidak ketika kita sebut, ada teksturnya kasar, licin, dan yang lain sebagainya. Nah, tadi udah kita lihat juga sketsa yang tidak menggunakan warna dan menggunakan warna. Nah, jadi coba perbedaannya dari yang kedua itu sampaikan. Apa perbedaan dari dua gambar tersebut? Dua gambar yang tadi, sebentar, Bapak lihatkan lagi ya. Ini yang tidak, yang ini gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Apa perbedaan dari dua gambar ini? Pak, kalau menurut saya yang di gambar sketsa tadi tidak terlihat ruangnya. Kalau yang di kaligrafi ini terlihat ruangnya karena menunjukkan kesan dimensi seperti ada objeknya gitu Pak. Oke. Yang timbul. Yang gambar pertama tadi ada warna nggak? Tidak. Ada. Kenapa tidak ada warna? Karena cuma di sketsa. sketsa. Oke, berarti sudah paham di sini ya apa itu ya. Nah, jadi untuk tugasnya nanti minggu depan Bapak minta anak-anak Bapak kumpulkan ya. Yang pertama gambar yang dibuat ya, ada dua tugas. Yang pertama gambar sketsa, yang kedua gambar yang berwarna yang memiliki ruang dan bentuk ya. Nanti kumpulkannya minggu depan ke Bapak nantinya pagi ya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini ya anak Bapak semua. Bapak Akili, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.